Salamahullah. Habib Omar ini harus kita openi, ini jimat satu-satunya ini. Jangan sampai hilang ini. Nah, Pak Jamal yang saya hormati, Profesor Andi Najmi, hadirin hadirat, Sri Kandi yang saya muliakan, ini seragamnya luar biasa. Yang laki-laki seragamnya ini mengurangi kesemangatan kalau nggak pakai seragam itu. Jadi ini tolong ketua umum pikirkan seragamnya itu. Ya udah ada. Mana? Nama? Itu jasa seragam. Lah ilah yang mau dipakai gitu loh. Tinggal saya. Alhamdulillah, saya semangat datang karena ingin ketemu kawan-kawan. Saya melihat kawan-kawan ini adalah apakah orang yang terlalu lari ke depan atau terlalu tertinggal, nggak ngerti ini. Yang jelas, pertama harus kita pahami dulu apa itu ladisnu. Ini kalau tanpa pemahaman tidak mungkin akan semangat. Ladisnu apa? Kalau memang ladisnu itu baik, maka kita ambil kaidah. Innallaha khalaqal khaira wa khalaqalahu ahla wa khalaqash syarra wa khalaqalahu ahla fatuba liman khalaqahu lil khairi ahla. Allah menciptakan kebaikan dan menciptakan pelakunya. Allah menciptakan keburukan dan menciptakan pelakunya. Jadi pelaku kebaikan, pelaku keburukan sudah ada. Maka bahagialah bagi orang yang diciptakan oleh Allah sebagai pelaku kebaikan. Lah, kita ini pelaku mana? Kalau disebut pelaku kebaikan, apakah ladisnu itu baik? Nah, makanya pahami dulu ladisnu. Setelah ditemukan bahwa ladisnu baik, maka kita akan ta'azzuz, akan bangga dengan ladisnu ini. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-manfaatan ladisnu adalah melalui programnya yang akan dibahas malam ini dengan rapat Rakernas. Program harus. Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Programlah apa yang kamu kerjakan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah itu kalau Allah dalam Al-Quran saja sudah menekankan program, apalagi kita sekarang harus ada program. Dan program inilah malam ini harus dibahas, di mana program tentunya semua program manusia itu objeknya cuma dua kok. Punya cuma dua. Ilmu banyak, kitab berapa gedung, gudang, objeknya cuma al-afaq wal anfus, cakrawala dan manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haqq. Itu cuma dua. Maka kalau memang ini kita programkan secara real dan mampu terukur, kalau bahasanya polisi terukur dan apa itu? Presisi. Itu pasti membanggakan. Bapak-bapak yang saya hormati, kita ngobrol dongeng dulu dongengnya. Nanti kita ambil kesimpulan. Allah menciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang paling sabar sedunia. Bayangkan, jadi nabi 900 tahun lebih, cuma dapat pengikut 80 orang. Ya Allah. Pokoknya kalah dengan ladisnu lah kira-kira. Ladisnu baru berapa bulan udah banyak sekali orangnya. Udah luar biasa. Apalagi saya Nabi Nuh itu tiap hari itu luka-luka. Jadi kalau ada Nabi Nuh itu keluar berarti lagi sembuh. Di luar dijotosi lagi, pulang lagi. Nanti kalau sembuh keluar lagi, gitu saja. Rumah dibakar, semua kekayaannya dibakar dan lain sebagainya. Nggak kuat Nabi Nuh. Akhirnya minta pada Allah agar yang orang kafir dihabisi semuanya, satu pun jangan ada yang dihidupi. Ya Allah, Nabi Nuh. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah Gusti, habiskan semua, jangan ada satu pun orang kafir yang dihidupkan. Itu untung sekarang nggak ada Nabi Nuh. Kalau sekarang masih ada Nabi Nuh, kita transaksinya dengan siapa kita nanti? Ini yang disebut doa sapu jagat tuh ini.
Ternyata Allah mengiyai. Kata Allah, ya Nuh, saya habisi semua, saya bunuh semua. Terima kasih ya Allah. Pakai apa? Apa dihantam angin? Oh bukan. Apa dihantam api? Bukan. Gempa bumi? Bukan. Lantas apa? Banjir. Banjir? Iya. Banjir seluruh dunia, banjir semua. Nabi Nuh bertanya, lah sayanya? Mungkin dia nggak bisa renang jadi kan. Dia nggak bisa renang jadi langsung. Sayanya bagaimana? Kata Allah, kamu naik perahu. Perahu. Perahunya dari mana? Ya kamu bikin. Bikinnya pakai apa? Pakai kayu. Kayunya dari mana? Dari pohonan. Pohonnya tanam dulu. Ya Allah. Coba. Kita bayangkan, kita ini baru kemarin, ini langsung der, ladis Nusantara, nanti dulu nanam pohon dulu. Gitu ya Gus. Jangan lantas itu ini, pohon dulu, tanam dulu gitu. 50 tahun Nabi Nuh nanam pohon, baru kayunya bisa dibuat perahu. Dibuatlah perahu di tengah-tengah gunung. Artinya di pegunungan. Ini melawan arus. Melawan arus. Ini namanya dakwah harus melawan arus. Kalau dakwah kok ikuti arus nggak akan sukses. Arus sukses ya sukses tapi tidak meledak-ledak. Yang meledak-ledak itu sukses melawan arus. Nah, setelah itu terjadilah bencana. Hujan 40 hari 40 malam dari atas dan dari bawah. Lubang apa saja keluar air. 40 hari 40 malam. Nah, ketika Nabi Nuh naik perahu, dia melihat anaknya. Nabi Nuh tahu anaknya itu kafir. Dan Nabi Nuh ngerti bahwa anaknya pasti tenggelam. Tapi rasa kasih sayang, dia tidak akan bisa membuangnya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku. Kalau hanya anak saja, ya waladi. Kalau hanya anak lelakiku, ya ibni. Tapi ya bunayya menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya, dalam dakwah harus ada bunayya, kasih sayang. Irkam ma'ana, naiklah. Tidak untuk kerja, untuk naik. Jadi ngajak itu untuk kerja, untuk naik, untuk enak gitu loh. Kok ngajak untuk kerja? Ini konsep kita adalah untuk naik. Nih kata Ki Agus, kamu di sini, gitu, jangan kamu cari kerja ya, nah, jangan. Nanti yang meletakkan posisinya Ki Agus gitu, kamu di sini, kamu pabrik ini, kamu perusahaan ini, gitu. Jangan kamu cari kerja aja, nanti kalau dapat paruan, ini yang susah ini. Irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Satu. Yang ngejak Nabi Nuh, siapa Nabi Nuh? Seorang Nabi. Nabi perkataannya adalah wahyu. Wahyu adalah dari Allah. Artinya agama. Anaknya ketika diajak oleh Nabi Nuh melihat apa? Melihat gunung. Selama ini tidak pernah yang namanya banjir melampaui gunung. Tidak mungkin. Dilihat gunung. Apa itu gunung? Alam. Apa itu alam? Teknologi, sains, ilmu. Dia percaya pada teknologi, dia percaya pada sains, maka dia gunakan teknologi untuk mengkanter wahyu. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ada gunung. Gunung itu sains, gunung itu fakultas, gunung itu teknologi, menghantam, melawan wahyu. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Tidak mungkin. Hari ini tidak ada yang kekuatan yang menandingi kekuatan Allah. Nah, di sini ada pergolakan antara agama dengan ilmu, antara iman dengan teknologi. Di sini ada kontradiksi, ada perlawanan, ada berantem. Sekarang kita ini cepat, terasa atau tidak terasa, kita dijauhkan dari agama, dari Allah, dari nilai-nilai ketuhanan. Contoh, kita biasa dilihat di TV, orang bahas gempa, pinternya bukan main. Dari pergeseran lempeng lah, magnito dan lain sebagainya. Tapi nggak ada mereka di TV yang membahas ini kehendak Allah, nggak ada itu. Ini kehendak Allah, tidak ada. Kenapa Indonesia dengan Malaysia satu apa? Bukan satu garis ya, tinggal garis, tapi nggak ada gempa di sana.
Orang bahas corona hebat, bahas virus hebat, pengaruh jantung, pengaruh paru-paru, tapi nggak ada bahwa ini kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, berapa puluh ribu dokter sedunia belum tahu, sampai sekarang belum tahu yang namanya corona itu manusianya kayak apa, belum tahu. Nah, ini mereka atau mereka tidak menyadari lah, kita dibawa untuk jauh dari Allah, tidak pernah mendengar Allah dalam kejadian-kejadian ini. Ini kayak disebut al-ilmu hajibul iman atau al-iman mahjubun bil ilm. Iman itu tertutup oleh ilmu itu sendiri. Jangankan ilmu, mukjizat kadang menutup iman. Luar biasa kan? Mukjizat itu menutup iman. Orang tidak mesti melihat mukjizat itu bisa iman. Orang melihat mukjizat di depannya tidak iman. Fir'aun itu tahu langsung itu yang namanya lautan terbelah. Tahu bi'ainai, dengan mata kepalanya ngerti yang namanya lautan terbelah, tapi nggak iman. Lah di sini. Jadi kita hidup makin nyata sekali bahwa anak-anak kita dijauhkan dari agama, dari Allah. Inilah fungsi Ladisnu, lajnah dakwah. Kalau yang namanya dakwah bil ilm sudah di mana-mana. Tadi dakwah at-taqribul ilmi ilal iman, pendekatan ilmu kepada iman, ini yang sangat dipentingkan. Oleh karena itu, dakwah apa saja, program apa saja, tolong didasari, kalau perlu dikasih dalil dulu lah, dalil dulu Al-Qur'annya, imannya itu. Bapak-bapak yang saya hormati, kesuksesan Nabi itu apa sih? Nabi itu kok bisa sukses apa sih? Padahal sendirian. Dan Nabi itu apa ya? Pengikutnya atau kepengurusannya itu lebih muda semua Nabi. Sahabat Abu Bakar lebih muda 2 tahun terus, lebih muda semua. Ini harus tahu ini, Ki Agus harus milih yang lebih muda gitu kira-kira itu. Yang tua-tua, yang repoti. Saya kan Habib lebih tua atau lebih muda kira-kira. 25 ya. Nabi itu diberi tugas oleh Allah menjadi pemimpin dunia. Pertama kali diberi bekal apa? Diberi bekal rububiyah. 3 surat yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi dalam Al-Quran kita kenal. Surat pertama Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, baru yang keempat Al-Fatihah. 3 surat ini, Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, tidak pernah menyebut Allah. Adanya Rabb. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' wa rabbukal ladzi wa rabbaka fakabbir. Atas kata surat Muzammilnya apa itu? Fadhkurisma rabbika wa tabattal. Artinya, wahai Muhammad, aturlah dunia, pimpinlah dunia dengan Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu al-khaliq war razik. Rabb itu yang mencipta dan memberikan rezeki. Rabbil alamin. Wahai Muhammad, pandanglah dunia dengan mata rububiyah. Artinya semua ciptaan saya, bukan kamu yang menciptakan, bukan kamu yang memberikan rezeki, bukan kamu yang memberikan hidup, saya yang memberikan hidup, bukan kamu. Nah, ini Nabi Muhammad disuruh mandang mereka jadi kacamata Rob. Sementara Allah memuliakan semuanya. Wahai Muhammad, manusia saya muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Muliakanlah manusia. Jangan manusia, binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Binatang itu sama dengan kamu. Muliakanlah. Nah ini. Jadi pertama kali Nabi Muhammad diberikan diberi bekal untuk melihat, memandang umat semuanya ini dengan kacamata Rabb. Semua Allah menciptakan, bukan saya. Yang kafir, yang setan, yang semuanya milik Allah. Tidak dengan Allah. Kalau dengan Allah nantinya, saya Allah, kamu bukan, saya iman, kamu kafir, saya surga, kamu neraka, takbir, kan gitu. Jadi kenapa mereka pakai takbir? Karena kamu memandangnya pakai Allah, bukan pakai Rabb. Setelah Nabi Muhammad dikasih pandangan Rabb, lantas Nabi Muhammad dikasih rahmah. Fabima rahmatin minallahi
lintalahum. Jadi orang kalau tidak memandang alam dengan rahmanya nggak bisa, paling-paling rahmanya pada kelompoknya sendiri kan gitu, keluarganya sendiri. Tapi setelah memandang alam dengan pandangan ainur rububiyah, maka dia akan menerapkan rahmah kepada siapapun. Maka kesuksesan yang paling utama Nabi Muhammad adalah yang zuru bi'ainir rahmah. Ain rahmanya terdorong dengan yang zuru bi'ainir rububiyah. Dengan rububiyah maka bisa dengan rahmah. Inilah kesuksesan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa luar biasa Nabi Muhammad. Allah rahmah, membuat Al-Quran, Qurannya rahmat, diberikan Nabi Muhammad, Muhammadnya dari rahmat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat. Qurannya juga rahmat. Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Nabi Muhammadnya juga wa bil mu'minina raufur. Jadi 3 rahmat. 3 rahmat ini jangankan pada kawan, kepada lawan pun kasih sayang. Kalau rahmatnya sendiri, rahmatnya cuma 1, barangkali pada keluarganya saja. Oleh karena itu dalam Al-Quran, inna rahmatallahi wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya mengalahkan semuanya. Ketika Nabi Muhammad mengajak orang Mekah iman, orang Mekah menolak. Sampai orang Mekah ngomong, Muhammad katakan pada Tuhanmu, kalau Tuhanmu bisa berikan saya hujan batu. Nabi Muhammad nangis, lapor pada Allah, ya Allah orang Mekah sudah melawan. Apa mak? Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin menyiksa mereka kalau ada kamu. Awas, mandanya jangan ada kamunya. Allah tidak mungkin menyiksa orang Mekah yang begitu melawan Allah, tidak mungkin disiksa karena ada kamu. Siapa kamu? Kamu adalah rahmat. Paham nggak? Kamu rahmat. Kalau saya menyiksa sementara ada rahmat, berarti rahmat saya kalah dengan ghadab saya. Paham nggak? Jadi rahmat malah sekalian. Inilah luar biasa Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita luar biasanya ya, satu saja ya. Allah perintah kita disuruh sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Wahai orang mukmin, sholawatilah Nabi Muhammad. Sholawatilah Nabi Muhammad. Ayo sholawati Muhammad. Kita sholawati. Allahumma sholli alaihi, ya Allah sholawatilah. Loh, kok ya Allah? Paham nggak? Paham nggak? Wahai orang mukmin, sholawatilah Muhammad. Lantas kita menyolawati, bacanya gimana? Yang nyolawati siapa? Orang saya suruh kok nyuruh lagi? Paham nggak? Paham nggak? Orang mukmin, sholawatilah Muhammad. Lantas kita sholat, Allahumma, wahai Allah sholawatilah. Loh kok Allah, wahai Allah? Kamu dong yang baca sholat, bukan Allah. Artinya la yasul ila Muhammad illa Allah. Orang tidak bisa sampai kepada Nabi Muhammad kecuali dengan Allah. Wa kadzalik orang tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan Nabi Muhammad. Orang bertamu, saya bertamu Habib Umar. Assalamualaikum ya Habib Umar. Assalamualaikum. Kepada siapa? Habib Umar. Kenapa? Tuan rumahnya Habib Umar. Saya assalamualaikum Habib Umar karena Habib Umar tuan rumahnya. Tapi ketika bertamu pada Allah, tidak assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ayuhan. Luar biasa. Dengan ini maka keutuhan rahmatnya Allah, rahmatnya Al-Quran, rahmatnya Muhammad diberikan kepada umat. Maka Nabi Muhammad rahmatnya luar biasa. Ubay bin Salul, siapa yang tidak kenal? Itu Ra'isul Munafikin. Punya anak namanya Abdullah, orang soleh, pengikut Nabi, setia, ahli wirid, ahli sufah. Bapaknya sakit keras, meninggal. Datang anaknya, ada apa Abdullah kepada Nabi? Bapak saya meninggal. Oh iya ya. Terus tolong wahai Nabi, saya minta bajunya untuk kafannya. Mengkafani orang Ra'isul Munafikin. Oh iya ya, dilepas bajunya. Nih, tolong wahai, diludahi dulu. Ya Allah. Bajunya Nabi minta diludahi oleh Nabi. Oh iya diludahi. Sahabat Umar udah marah-marah ini. Enak aja. Datang lagi, tolong minta disolati. Iya, mau minta sholat. Iya, bangun Nabi.
Faqama Umar, ya Rasulullah tusalli alaih. Wahai Nabi, apa tidak ingat yang namanya Salul itu begini, begini, begini? Ya Umar, ana rahmatullah. Saya rahmat Allah, saya tidak mungkin ridho ada umat saya masuk neraka. Ya Allah, inilah kesuksesan Nabi. Walaupun pada akhirnya nanti Jibril turun, jangan sholati wala tusalli ala ahadim mata minhum mata abada. Itu lain lagi. Tapi menunjukkan bahwa rahmatnya Nabi sampai kepada Ra'isul munafikin. Bisakah hadis merahmati semuanya? Amin. Jangan-jangan yang anggota-anggota yang dekat-dekat saja. Lah ini penerapan pertama, Ladisnu adalah menyebarkan rahmat, pasti sukses. Jadi kita ulangi, satu harus punya program, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah membuat program, maka timbul ta'azzuz wa tasyarruf, fanatisme, kebanggaan bahwa inilah yang terbaik. Tuba liman khalaqahullahu lil khairi ahla, bahagialah bagi orang yang diciptakan oleh Allah sebagai pelaku kebaikan. Nah, kita yakin dulu bahwa Ladisnu itu baik, maka kita fanatik, maka kita semangat. Nah, yang ketiga, mari dalam berkiprah ini, ketua adalah bersikap ya bunayyarkam mana, naiklah, jangan disuruh kerja tapi disuruh naik. Dan apabila dalam kehidupan kita ada pertentangan, ada penjauhan daripada akidah, maka tugas Ladisnu ada mendekatkan mereka kepada akidah. Demikian sebagai muqaddimah. Wallahu alam benar atau tidak orang saya kesini itu pengennya itu makan bersama, itu udah kangen. Oleh karena itu saya minta kapan-kapan sebagaimana dulu LDNU itu rapat kerja atau pleno dikempet gitu. Mohon maaf atur nuhun, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ini bismillahirrahmanirrahim. Ala barakatillah wa ala. Dengan ini rapat kerja lajnah. Tolong yang tahu asal usulnya kenapa lajnah, bukan lembaga, tolong diterangkan. Lajnah itu apa, lembaga itu apa, banyak yang belum ngerti saya yakin. Ala anna Allah ja'ala hadzal amra lajnah amran mubaraka wa amran nafi'a wa mardiyya wa nafi'an lil ummah nafi'an Nusantara ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita buka rapat kerja nasional Ladisnu. Sadatina Abi Bakrin wa Umar Usman wa Ali Hasan al-Husain Sayyidina Hamzah Sultanil Awliya Syekhuddin al-Qadir Jilani Sultanil Awliya Syekh Hasan al-Syadi Syekh Bahaudin al-Naqsabandi Syekhulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abina Adam wa min hawa jamil anbiya wal mursalin jamil awliya was syuhada was salihin jamil malaikatil muqarrabin jamil ibadillahi salihin hadrat Syekh Abdus Salam Syekh Abdul Razzaq qadarul alim anjal wasuli mafurihim lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Sayyidina Khidir alaihi salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekhina wa murabbina al-Qur'an mustaqim min sayyidina. Ya Rasulullah marzuqi ta'ala syekhina wa murabbina al-Qur'an ya Imam Syafi'i wa bilad. Ya Hasim Asy'ari. Hasbunallah min hadrati. Samailah hadrati. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinash shiratal mustaqim
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على 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 سيدنا أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وإليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين برحمة الله وكرمه جزا الله أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا الله يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لسلطانك سبحانك لا نحصي الثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تسر الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونسترك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعات ظاهرا وباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كاسر صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير وقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيب يسر علينا كل العسير فتيسر العسير عليك يسر. اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إن نخاف منك بحق ما يخاف منك نجنا مما يخاف منك بحرمة سيدنا محمد وصحبه وسلم وارزقنا منها والحمد ولا تقذف ولا تهلكنا وأنت رجل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبول إن شاء الله. آمين.